Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini, di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kekenyalan elastisitas bahan bagian 2. Nah, pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa kita akan mempelajari tentang modulus elastisitas. Nah, di sini, modulus elastisitas itu ada 3, yaitu ada modulus Young, modulus shear atau modulus geser, dan modulus Bob. Nah, masing-masing akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama itu adalah modulus Young. Modulus Young itu adalah perbandingan tegangan dan regangan suatu benda. Semakin besar nilai modulus Young, maka semakin besar perlawanan benda tersebut terhadap gaya yang membuat benda mengalami perubahan struktur. Semakin besar nilai modulus Young, maka benda tersebut semakin kaku, atau sebaliknya. Nah, kemudian di sini terdapat gambar sebuah batang. Di sini ada L0. L0 itu di sini sampai sini. Nah, kemudian ini ada delta L. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Nah, arah gayanya ke sana, sehingga pertambahan panjangnya dari sini ke sini. Nah, modulus Young itu kan perbandingan tegangan dan regangan. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah kenalan dengan yang namanya tegangan atau sigma dan regangan. Itu simbolnya E kecil. Nah, tegangan itu kan sigma sama dengan F per A. Dan regangan itu delta L per L0. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan modulus Young atau E besar sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Sehingga bisa kita sederhanakan E sama dengan F dikalikan L0 per delta L dikalikan A. Kemudian ada modulus shear atau modulus geser. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat lagi tentang tegangan geser atau shear. Tegangan geser itu tegangan yang dialami benda akibat gaya geser yang bekerja sejajar dengan luasan penampang bidang geser. Ingat, sigma geser adalah F per A. Dan regangan geser itu perbandingan antara pergeseran sisi akibat tegangan geser dengan tebal benda. Ini E geser sama dengan delta X per D. Kemudian ada yang namanya sudut geser. Nah, sudut geser ini tuh theta. Tan theta sama dengan delta X per D. Kemudian ada modulus geser. Modulus geser itu adalah perbandingan antara tegangan geser dengan regangan geser, yaitu hambatan benda untuk menahan deformasi geser akibat gaya yang sejajar dengan luas penampang benda. Nah, modulus geser itu persamaannya masih sama. G sama dengan sigma G per EG. Sigma G ini adalah tegangan geser. EG ini regangan geser. Sama seperti sebelumnya ya. Tegangan dibagi dengan regangan. Sehingga didapatkan rumus sederhana seperti ini. Nah, karena tadi kita lihat dulu delta X per D itu adalah tan theta, maka ini D per delta X itu adalah sepertan theta. Jadi, G ini didapatkan persamaan F per A tan theta. Kemudian ada modulus Bob.
Modulus Book ini itu adalah perbandingan antara tegangan dengan tegangan volume. Nilai modulus Book menentukan ketahanan benda terhadap deformasi volume akibat tegangan. Kemudian regangan volume itu perbandingan antara perubahan volume benda dengan volume benda mula-mula. Di sini kita menggunakan volume, sehingga ada persamaannya. Regangan volume itu E, B, ini bulk, delta V per V0. Modulus bulknya itu sama ya, tegangan dibagi regangan, didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian, ada hukum Hooke. Nah, kita juga akan mempelajari tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis, maka pertambahan panjang pegas sebanding atau berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ya, sebanding. F itu gaya satuannya Newton, delta X itu pertambahan panjang. Hukum Hooke ini hanya berlaku jika tegangan tidak melebihi batas elastisitas. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pegas ya. Nah, perhatikan gambar di sini. Jika pegas diberikan gaya sebesar F1 itu W, ini F1 sebesar W, maka akan bertambah panjang sebanyak delta X1, misalnya 1 cm. Saat beban W itu dilepaskan, nah saat ini hilang, maka pegas akan kembali ke bentuk semula, seperti ini lagi. Itu artinya pegas masih bersifat elastis. Nah, di pegas ini berlakulah hukum Hooke. Selanjutnya, jika pegas diberikan gaya F2, ini sebesar 2W, maka akan bertambah panjang atau mengalami pertambahan panjang sebesar delta X2 itu misalnya 2 cm. Nah, ketika beban itu dilepaskan, ketika 2W ini dilepaskan, maka pegas akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu artinya pegas masih bersifat elastis dan berlaku hukum Hooke. Nah, kemudian ketika pegas diberikan gaya sebesar F3 itu 3W, maka akan bertambah panjang sebesar delta X3 4 cm. Ini 3 ya, delta X3. Nah, saat beban dilepaskan, pegas tidak kembali ke bentuk semula. Nah, kalau tidak kembali ke bentuk semula, maka pegas itu sudah tidak bersifat elastis atau sudah sampai pada fase plastis. Ketika pegas sudah tidak bersifat elastis, maka tidak berlaku lagi hukum Hooke. Nah, kemudian dari ilustrasi tadi kita mendapatkan dari pegas pertama itu, kita mendapatkan persamaan F1 per delta X1. F1 tadi itu kan besarnya W. Kemudian delta X1 itu tadi kan 1 cm. Nah, kemudian kita dapatkan F1 per delta X1 ini W per cm. Ini bukan 2 ya. Ini W per cm. Nah, kemudian dari ilustrasi kedua, kita juga mendapatkan F2 itu sebesar 2W. Kemudian delta X2 itu kan 2 cm. Sehingga kita dapatkan F2 per delta X2 itu kan sama. W per cm. Nah, dari kedua persamaan tersebut, kita dapatkan bahwa F per delta X itu
konstan. Nah, F per delta X inilah yang dinamakan tetapan pegas. Nah, di sini kita sudah sampai pada tetapan pegas. Nah, kemudian kan kita tadi sudah sampai ke tetapan pegas. Sekarang ada grafik hubungan gaya dan tetapan pegas. Di sini ada grafik, ini ada gaya, satuannya Newton. Di sini ada delta X, pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Yang tadi sudah dikatakan bahwa F itu sebanding dengan delta X. Tetapan pegas ditunjukkan oleh kemiringan garisnya. Ini tetapan pegas, itu gradien garisnya. Kemudian, ada yang namanya hubungan hukum Hooke dengan konstanta pegas. Konstanta pegas itu perbandingan atau rasio gaya yang diberikan ke pegas dengan perubahan panjang pegas. Nah, K, ini konstanta pegas, sama dengan F per delta X. K itu konstanta pegas, satuannya Newton per meter. F itu gaya pegas, satuannya Newton. Dan delta X itu pertambahan panjang, satuannya meter. Sedangkan hukum Hooke itu bunyinya adalah jika pegas mengalami perubahan sebesar delta X, maka pegas akan memberikan gaya perlawanan F yang berbanding lurus dengan arah yang berlawanan. Jadi kita dapatkan F sama dengan min K delta X. Semakin besar nilai K, maka pegas akan semakin kaku, atau sebaliknya. Kemudian ada hubungan tetapan pegas dengan modulus elastisitas. Tetapan pegas, konstanta pegas, itu sama ya. Nah, kemudian di sini kita ada yang tadi sudah kita bahas, ini adalah modulus Young. Di sini ada modulus shear atau modulus geser. Nah, tadi kan kita tahu bahwa K itu adalah F per delta X. Sama aja F per delta L. F per delta X. Ini adalah K. Ini jadi K. Sehingga kita dapatkan bahwa K ini sama dengan E dikalikan A per L0. Kita dapatkan persamaan K sama dengan E A per L0. Kemudian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi potensial pegas. Pegas itu mampu menyimpan energi deformasi. Energi deformasi itu sendiri timbul karena adanya perubahan panjang benda. Nah, untuk mencari energi potensial pegas, kita cari dulu nih. W itu adalah integral X1 sampai X2 F dx. Karena F ini itu kan min K delta X, maka W usaha sama dengan integral X1 sampai X2 minus K delta X. Kita masukkan di sini, dx. Diintegralkan terhadap X. Nah, kemudian setelah diintegralkan, kita akan mendapatkan min setengah K delta X kuadrat. Karena sampai X1, X2, di sini harusnya ada X1,
di sini X2. Nah, lalu usaha itu jadi setengah K ini delta X1 kuadrat, yang sini delta X2 kuadrat. Paham kan? Dari sini kita kan mengintegralkan F. F itu sendiri min K delta X. Ya, min K delta X. Kemudian dari sini, kalau di operasi integral itu kan, setelah itu kita punya persamaan seperti ini nih, setelah diintegralkan. Yang diintegralkan terhadap X. Jadi, K ini kan konstanta, jadi dia tetap. Yang diintegralkan adalah yang memiliki variabel X. Kemudian kita bawa ke sini. Nih. Setengah K delta X1 kuadrat min setengah K delta X2 kuadrat. Nah, W ini itu sama dengan energi potensial pegas. Ini EP ya, bukan P. EP. Nah, sehingga kita dapatkan EP itu sama dengan setengah K delta X kuadrat. Kemudian ada contoh soalnya. Yang pertama, contoh soal tentang tetapan pegas. Seorang anak bermassa 50 kg bergantung di ujung sebuah pegas. Nah, sehingga pegas bertambah 10 cm. Berapakah tetapan pegas tersebut? Nah, kita tuliskan diketahui massa anak itu kan 50 kg. Ya. Lalu pertambahan panjangnya itu 10 cm itu 0,1 meter. Kita tahu bahwa persamaan F sama dengan K delta X. Nah, F di sini kita gunakan gaya berat. Sehingga W sama dengan K delta X. Gaya beratnya itu massa dikalikan gravitasi sama dengan K delta X. 50 dikalikan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan K dikalikan delta X-nya. 500 kg meter per sekon kuadrat sama dengan 0,1 K meter. Sehingga tetapan pegasnya kita dapatkan sebesar 5000 Newton per meter. Kemudian, contoh soal yang kedua ini tentang pertambahan panjang pegas. Sebuah pegas dengan panjang awalnya ini 10 cm menjadi 20 cm. Ini panjang akhirnya saat diberi gaya sebesar 6 Newton. Jika gaya 6 Newton diganti dengan 8 Newton, maka berapakah pertambahan panjang pegas yang dihasilkan? Diketahui X1-nya 10 cm, itu sama dengan 0,1 meter. Kemudian X2-nya 20 cm, sama dengan 0,2 meter. F1-nya itu 6 Newton, F2-nya 8 Newton. Ditanyakan pertambahan panjang, delta X2. Di sini kita sudah bisa mencari delta X1 dari X2 min X1. X2-nya 0,2, X1-nya 0,1, sehingga kita dapatkan delta X1 sebesar 0,1 meter. Karena kita punya F1, F2, kita langsung masukkan ke persamaan ini. F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. F1-nya 6 Newton, delta X1-nya 0,1 meter, F2-nya 8 Newton, delta X2-nya yang kita cari, sehingga delta X2 sama dengan 0,1 meter dikalikan 8 Newton per 6 Newton, sama dengan 0,13 meter.
Nah, kemudian ada contoh soal ketiga. Nah, di sini kita disuruh mencari tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Seutas kawat logam, diameternya 1,4 mm dan panjang 60 cm. Digantungi beban 100 gram. Kawat tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,3 mm. Jika gaya gravitasinya 9, jika percepatan gravitasi yang digunakan itu 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitasnya. Nah, diketahui D sama dengan 1,4 mm, R-nya itu setengah D, jadi 0,7 mm itu 7 kali 10 pangkat min 4 meter, kemudian M itu 100 gram, 0,1 kg, kemudian G, percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, L0 itu 60 cm, 0,6 meter, dan delta L-nya itu 0,3 mm, atau 3 kali 10 pangkat 4 meter. Kemudian ditanyakan tegangan itu sigma, regangan itu E kecil, dan modulus elastisitas itu E besar. Dijawab, di sini kita sudah mempunyai persamaan kalau tegangan itu sigma sama dengan F per A, regangan itu delta L per L0, dan modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangannya. Nah, sekarang kita cari sigma atau tegangan dulu. Tegangan itu kan F per A. Di sini F-nya kita gunakan karena diketahui massa, maka kita gunakan gaya berat. M kali G. Karena kawat berdiameter berarti kan lingkaran, maka luasnya adalah luas lingkaran. Masanya 0,1 kg, percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, Pi-nya kita gunakan 22 per 7, dikalikan 7 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, maka diperoleh besarnya tegangan sebesar 6,36 kali 10 pangkat 5. Nah, setelah kita mencari tegangan, maka selanjutnya kita mencari regangan. Regangan itu delta L per L0. Delta L-nya sudah diketahui 3 kali 10 pangkat min 4 meter, dan L0-nya tadi 60 cm kita jadikan meter, kita dapatkan 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya itu adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu kan perbandingan tegangan dan regangan. Maka yang sudah kita dapatkan tadi, tinggal kita bandingkan. Tegangannya 6,36 kali 10 pangkat 5 meter kuadrat, per regangannya 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Didapatkan hasil 1,272 dikalikan 10 pangkat min 9 Newton per meter kuadrat. Kemudian ada contoh tentang energi potensial pegas. Sini sebuah pegas panjang normalnya 30 cm. Pegas ini digantung ya. Bila pada ujungnya diberikan beban bermassa 60 gram dan pegas bertambah panjang menjadi 35 cm, kemudian pegas disimpangkan sejauh 5 cm, berapakah energi potensial pegas tersebut? Nah, di sini diketahui X1 itu 30 cm, itu 0,30 meter, 0,3 meter. Kemudian X2-nya 35 cm sama dengan 0,35 meter. Kemudian delta X kita dapatkan dari X2 dan X1 itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita juga mempunyai massa 60 gram, itu 6 kali 10 pangkat min 2 kg. Ditanyakan massa, ditanyakan energi potensial gasnya. Nah, kita jawab. Kita mulai dengan mencari dengan persamaan F sama dengan K delta X. F-nya karena kita punya massa, kita gunakan gaya berat, mg. Mg sama dengan K delta X, sehingga K atau tetapan pegasnya itu
mg per delta X. Kita cari dulu tetapan pegasnya. 6 kali 10 pangkat min 2 kg, ini masanya dikalikan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat per 5 kali 10 min pangkat min 2 meter. Ini delta X-nya. Sehingga kita dapatkan 12 Newton per meter. Ini tetapan pegasnya. Dari tetapan pegasnya ini, kita bisa mencari energi potensial pegas. Karena persamaan untuk energi potensial pegas itu setengah K delta X kuadrat. Delta X-nya kita sudah punya, sehingga tadi kita harus mencari K dulu, berapa besar K-nya. Sekarang kita bisa mencari energi potensialnya. Energi potensial sama dengan setengah dikali K-nya. 12 Newton per meter dikalikan delta X-nya 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Didapatkan hasil energi potensial pegasnya sebesar 1,5 dikalikan 10 pangkat min 2 Joule. Gitu. Sudah, itu tadi materi dan beberapa contoh soal dari materi-materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan tetap mempelajari elastisitas bahan ini. Nah, nanti kita akan belajar tentang rangkaian pegas. Nah, rangkaian pegas itu ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Sekedar informasi aja. Jangan lupa belajar ya, jangan lupa diulangi lagi materi yang kita pelajari hari ini. Persiapkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.